lagi anak-anak yang Bapak kasihi. Bapak harap semua sehat-sehat. Hari ini kita akan mulai kebaktian. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Pertama-tama kita menyanyi satu lagu, Yesusku Dahsyat. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Besar bagiku. Kau dahsyat Ya, Yesusku dahsyat. Ya, demikian kata lagu tadi ya. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu buah lagu lagi. Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur, berbuah lebat.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikian firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di pagi hari yang cerah, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu berfirman pada kami setiap pagi, agar kami bisa mengikuti jalan yang Kau kehendaki. Berkati kami semua yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan kebaktian kami. Biarlah Tuhan turun atas kami, biar menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku dahsyat. Judul dari renungan hari ini. Ya, Yesus kita memang dahsyat. Artinya apa? Artinya luar biasa. Bisa melakukan apa yang di luar akal dan pikiran manusia. Kenapa seperti itu ya? Karena Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Pada masa hidupnya, Yesus banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat, seperti Yesus mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan seorang yang sakit kusta,
meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang. Bahkan Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Dahsyat sekali Tuhan kita ya. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus Pembaptis mencari tahu kebenaran tentang Yesus yang melakukan banyak mukjizat. Yohanes Pembaptis menyuruh 2 orang untuk pergi bertanya kepada Yesus, apakah dia adalah juru selamat itu? Dan saat kedua orang menanyai Yesus sesuai perintah, Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dari sini sangat jelas bahwa Yesus memang adalah Mesias dan Juru Selamat, sehingga Yohanes tidak perlu ragu lagi. Setelah kedua orang itu pergi, Yesus berkata kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Ia bertanya, untuk apa mereka ke padang gurun? Benar bahwa mereka pergi untuk melihat nabi. Namun, nabi yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Itu hanya lebih daripada nabi. Ia adalah utusan Allah untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Semua orang mendengar dan mengakui kebenaran Allah. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Yesus dan tidak mau memberi diri untuk dibaptis. Dan mereka juga suka mencari kesalahan orang lain. Apapun yang diperbuat Yesus dan Yohanes Pembaptis selalu dipandang salah oleh mereka. Dari bacaan Alkitab hari ini, kita jangan ragu lagi kalau Yesus adalah Juru Selamat kita, Mesias kita. Memang ada masa kita mengalami masa-masa sulit atau saat seolah Allah menolak doa kita atau tidak menjawab doa kita. Namun kita bukan berarti bahwa Allah tidak ada, bahwa Ia tidak berkuasa, bahwa Dia meninggalkan kita. Tidak sama sekali. Maka jangan ragukan Allah dan jangan ragukan kasih-Nya kepada kita. Meski kita sedang menderita, tetaplah bertahan dalam iman, karena Allah akan memakai semua itu untuk memperkuat iman kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu serahkan hati kita kepada Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kami segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur karena memiliki Allah yang begitu luar biasa. Tuhan ku dahsyat, Yesus ku dahsyat untuk hidup kami. Kami percaya Engkau yang menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mulai belajar, kami mengerti, kami tahu tugas kami sekarang adalah sebagai pelajar, yaitu sebagai belajar ya Tuhan. Kami kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam pelajaran kami. Berikan kami semangat, kemauan agar kami bisa terus belajar. Berikan kami hati yang mau untuk dibentuk, karena kami tahu kami ingin menjadi anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang bisa membanggakan orang tua kami. Berkati kami semua di dalam pelajaran. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu beracara membimbing kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kebaktian kita sudah selesai. Selamat belajar, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.